Hello Technolovers! Tahun 2022 lalu juga menjadi tahun pergantian Panglima TNI. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa purna tugas dan digantikan oleh Laksamana Yudo Margono. Sebagaimana diketahui, nama KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai pengganti Jenderal Andika sudah lama terdengar. Kepastian soal nama Yudo sebagai calon Panglima ini pun terkonfirmasi pada 28 November 2022. Lantas, setelah diangkatnya Margono menjadi Panglima, bagaimana gaya kepemimpinan antara Andika Perkasa dan Yudo Margono dalam menjabat sebagai Panglima TNI? Yuk simak beda gaya kepemimpinan kedua sosok Panglima berikut ini. Perjalanan karir Andika Perkasa. Mantu ex-Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN AM Hendro Priyono ini merupakan lulusan Akademi Militer atau Akmil pada 1987. Karir Andika dimulai dari saat dia bergabung dengan Kopassus sebagai komandan peleton. Sejak saat itu, karirnya terus meningkat, mulai dari Dansub Tim 2, Datasmen 81 Kopassus 1991, lalu Den 81 Kopassus 1995, dan Den 621 Yon 52 Grup 2 Kopassus 1997, Pama Kopassus 1998, dan Pamen Kopassus 1998. Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat 31 Desember 1964 ini lalu melanjutkan karirnya ke jajaran perwira menengah dengan menjadi Sespri Kepala Staf Umum TNI, Komandan Resimen Induk dan Rindam Kodam Jaya atau Jayakarta di Jakarta, Komandan Resort Militer dan Rem 023 Kawal Samudra Kodam 1, Bukit Barisan yang berkedudukan di kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Pada 2002, dia diangkat menjadi Danyon 32 Grup 3 Sanda Kopassus. Namun jabatan itu hanya sebentar dilakoninya sebelum akhirnya dia dimutasi menjadi Kepala Seksi Korem 051 WKT Dam Jaya. Tak berapa lama setelah dimutasi, dia kembali dimutasi dan menjabat sebagai Pabandia A33 Direktorat A Badan Intelijen Strategis TNI. Lalu pada 2003 hingga 2011, dia melanjutkan pendidikan militernya untuk S2 dan S3 di The George Washington University, National Defense University, serta Harvard University. Pada tahun 2013, dia menerima kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal dan menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat. Kemudian Andika ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas-Pampres untuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala pada 2014 dan pangkatnya naik menjadi Mayor Jenderal. Setelah menjadi pengawal Jokowi selama 2 tahun, Andika diangkat menjadi Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 12 Tanjung Pura pada tahun 2016. Lalu pada 2018, dia diangkat untuk menjabat sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Darat atau Dankodiklat, dan pangkatnya naik menjadi Letnan Jenderal. Setelah itu, Andika menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, dan menggantikan Letjen Edi Rahmayadi yang mundur untuk mengikuti Pilkada Sumut. Pada November 2018, Andika diangkat menjadi KSAD menggantikan Jenderal TNI Mulyono. Saat ini, Andika Perkasa telah digantikan oleh Yudo Margono karena telah masuk waktu pensiun. Sementara itu, kalau Yudo Margono merupakan jebolan Akademi Angkatan Laut yang lulus sebagai Angkatan ke-33 pada tahun 1988 silam. Selama berkarir di dunia militer, total ada 19 jabatan yang pernah diembannya lulus dari AAL. Dari seluruh jabatannya itu, Yudo dipercaya menjabat sebagai komandan di 8 tempat yang berbeda. Dalam perjalanan karir militernya, Yudo dapat dikatakan dibesarkan sebagai prajurit TNI AL di Kapal Perang Republik Indonesia atau KRI. Hal ini terlihat dari penugasan awalnya selepas lulus dari Akademi Angkatan Laut. Yudo langsung mendapat kepercayaan dengan mengemban posisi sebagai Asisten Perwira Divisi atau Aspadif, Senjata Artileri Rudal di KRI Wilhelmus Zakaria Johannes 332. Setelah itu, pria kelahiran Madiun, Jawa Timur 26 November 1965 ini ditunjuk menjadi Kepala Departemen Operasi KRI Ki Hajar Dewantara 364 dan Perwira Pelaksana atau Palaksa KRI Fathahillah 361. Usai menjadi Palaksa, perlahan karir militer Yudo beranjak naik dengan dipercaya menjadi Komandan KRI Pandrong 801, Komandan KRI Sutanto 877, dan Komandan KRI Ahmadiyani 351. Setelah berpetualang bersama kapal perang, Yudo pun mendapat kesempatan untuk memegang tongkat komando di beberapa satuan.
Pada 2004 hingga 2008, Yudo mengemban Komandan Pangkalan Angkatan Laut atau Lanal, Tual dan Komandan Lanal Sorong pada 2008 hingga 2010. Setelahnya, ia kembali ke urusan kapal dengan menjadi Komandan Satuan Kapal Cepat atau Satkat, Komando Armada Timur, Koarmatim, yang kini bernama Komando Armada II pada 2010 hingga 2011, dan Komandan Satuan Kapal Eskorta atau Satkor Koarmatim pada 2011 hingga 2012. Yudo kemudian dipercaya menjadi Komandan Komando Latihan atau Kolat Komando Armada Barat atau Koarmabar yang kini bernama Koarmada I pada 2012 hingga 2014 dan Perwira Pembantu Paban II Operasi Latihan Staf Operasi TNI AL pada 2014 hingga 2015. Selanjutnya, ia ditunjuk menjadi Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut atau Lantamal I Belawan pada 2015 hingga 2016. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Wilayah Barat atau Koarmabar pada 2016 hingga 2017 dan Panglima Komando Lintas Laut Militer atau Pangkolin Lamil pada 2017 hingga 2018. Karir militer Yudo pun terus meroket dengan menduduki beberapa jabatan strategis di lingkungan TNI AL lainnya. Antara lain, Panglima Komando Armada I 2018 hingga 2019 dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I atau Pangkogabwilhan I pada 2019 hingga 2020. Saat menjabat Pangkogabwilhan I inilah nama Yudo kian akrab di telinga masyarakat dengan keterlibatannya secara langsung memantau kehadiran kapal-kapal nelayan Cina yang melanggar karena memasuki wilayah Natuna, Kepulauan Riau pada 2020. Tak lama setelah permasalahan kapal Cina di Natuna, Yudo yang kala itu masih menyandang bintang 3 juga terlibat aktif dalam penanganan warga terkait COVID-19, terutama dalam pemulangan warga negeri Indonesia atau WNI yang ada di luar negeri. Usai menjadi Pangkogabwilhan I, Yudo kemudian dilantik Presiden menjadi KSAL pada 2020 hingga saat ini. Harta kekayaan. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan untuk periodik 2021, Jenderal Andika tercatat memiliki total kekayaan mencapai 182,6 miliar. Dari angka tersebut, kekayaan Andika terbagi menjadi beberapa kepemilikan yakni tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, surat berharga, hingga kas dan setara kas berikut rinciannya. Tanah dan bangunan, Rp38.164.250.000. Harta berupa tanah dan bangunan milik Andika tersebar di berbagai penjuru, yakni Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Sleman, Bantul, Cianjur, Surabaya, Bogor, Tabanan, Bandar Lampung, Australia, dan USA. Seluruh tanah dan bangunan tersebut merupakan hibah tanpa akta kecuali yang berada di Bogor dengan luas 1.000 meter persegi, yakni hasil sendiri. Adapun harta kekayaan transportasi milik Andika ini berupa mobil Land Rover Sport 3.0 V6 AT 2014 senilai Rp800 juta dan Mercedes-Benz Sprinter 315 2015 senilai Rp1.800 juta. Selanjutnya, pria kelahiran Bandung ini juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp10.100 juta, surat berharga senilai Rp2.146 juta, serta kas dan setara kas berjumlah Rp129.597.024.532. Meski memiliki jumlah harta kekayaan yang terbilang banyak, diketahui Jenderal Andika Perkasa tak memiliki hutang, sehingga total kekayaannya mencapai Rp192 miliar. Menurut LHKPN yang dilaporkan untuk periodik 2021, KSAL Yudo Margono memiliki total kekayaan sekitar Rp17,9 miliar. Berikut rinciannya. Tanah dan bangunan, Rp10.450.959.000. Harta berupa tanah dan bangunan milik Yudo Margono tersebut memiliki luas yang bervariasi dan terletak di berbagai lokasi, yakni di Sidoarjo, Surabaya, Bekasi, Sorong, Bogor, Tangerang, Madiun, dan Cirebon. Sumber tanah dan bangunan tersebut seluruhnya merupakan hasil sendiri. Harta transportasi milik Yudo Margono berupa sepeda motor Honda 2010 senilai Rp10 juta, mobil Toyota Fortuner Jeep 2012 senilai Rp300 juta, mobil Mitsubishi Pajero Sport Jeep 2010 senilai Rp310 juta, dan mobil Toyota Alphard 2,5G AT 2021 senilai Rp1 miliar.
Selain tanah dan bangunan serta alat transportasi, Yudo Margono juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai 365 juta rupiah. Kas dan setara kas 5 miliar 524 juta 129.086 rupiah. Diketahui juga bahwa Laksamana Yudo Margono tak memiliki harta berupa surat berharga dan hutang, sehingga total harta kekayaannya mencapai 17 miliar 970 juta 88.086 rupiah atau 17 miliar rupiah. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa kekayaan Jenderal TNI Andika Perkasa lebih besar dari Laksamana TNI Yudo Margono. Gaya kepemimpinan Andika Perkasa. Andika Perkasa, secara nasional sejak menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat, Jenderal Andika telah memberikan kinerja yang sangat baik. Ia dikenal sebagai figur dengan kepemimpinan yang karismatik, memiliki rasa percaya diri, self-confident, dan visioner, memiliki visi yang realistik, serta berani mengambil resiko untuk membuat perubahan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kebijakan baru yang dikeluarkan ketika beliau menjadi KSAD. Jenderal Andika menghapus tes keperawanan atau pemeriksaan hymen atau selaput darah untuk membuktikan keperawanan dalam seleksi calon komando wanita Angkatan Darat atau KOWAD. Kebijakan tersebut diambil karena menurutnya dinilai melanggar hak asasi manusia atau HAM. Kemudian Andika Perkasa juga menghapus tes renang dalam penerimaan seleksi TNI. Jenderal Andika juga akan menghapus tes akademik. Dia menyebut penelitian mengenai akademik calon siswa TNI bisa dilihat dari nilai ijazah SMA-nya. Selanjutnya, kebijakan sang jenderal yang paling kontroversial adalah memperbolehkan keturunan dari orang yang pernah dalam Partai Komunis Indonesia atau PKI mengikuti tes penerimaan prajurit TNI tahun 2022. Jenderal Andika menegaskan dalam masa kepemimpinannya tidak mau lagi ada diskriminasi dalam penerimaan prajurit TNI. Ia menyadari bahwa di dalam negara demokrasi semua orang memiliki hak yang sama tanpa dibeda-bedakan. Jadi semua peraturan yang dianggap kurang relevan, diskriminatif, dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat harus segera diperbaharui sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Pasalnya, di dalam bernegara semua kebijakan dalam sektor apapun seharusnya berangkat dari konstitusi yang ada atau peraturan perundang-undangan, bukan asumsi politik. Setidaknya, hal ini telah membawa napas baru dalam tubuh TNI yang lebih modern. Gaya kepemimpinan Yudo Margono. Laksamana Yudo Margono setelah disahkan sebagai Panglima TNI oleh DPR RI, Yudo siap meneruskan program yang telah dijalankan oleh Jenderal Andika Perkasa. Sebelumnya, Laksamana Yudo menyampaikan visi misinya saat uji kepatutan dan kelayakan Fit and Proper Test SA. Ada 4 prioritas yang ditunjukkan dalam kepemimpinan mendatang. Pertama, Yudo memfokuskan pada pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Pembangunan SDM jadi hal yang penting bagi Yudo, bahkan ketika dia menjabat Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL. 2. Meningkatkan kesiapan operasional satuan TNI, baik personel maupun alutsista, sehingga memiliki kesiapsiagaan yang tinggi sehingga siap digerakkan kapanpun sesuai dengan kebutuhan. Hal ketiga adalah memperkuat operasi gabungan antar matra TNI. Secara dasar, sudah terbentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogabwilhan, sehingga visi tersebut bisa maksimal. 4. Memantapkan implementasi reformasi wilayah birokrasi dan kultur organisasi di tubuh TNI, guna menunjang tugas dan tanggung jawab TNI dalam menegakkan kedaulatan NKRI. Nah, itulah tadi ulasan mengenai seputar gaya kepemimpinan Andika Perkasa versus Yudo Margono. Menurut Teknolovers, gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!